teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Kabar Politik dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyiapkan sejumlah bahan yang mudah-mudahan menarik untuk kita simak sebagai santapan politik kaki lima ya. Cukup pinggir jalan saja ini, murah meriah tetapi mengasihkan. Baik teman-teman, sekali lagi bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya, karena subscribe gratis. Dan jangan lupa untuk mendudul ya, memencet tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi manakala saya menyampaikan konten-konten terbaru. Baik teman-teman, kita simak yang berikut ini. Yang pertama, saya menyampaikan status dari Aryadi Tanjung ya. Dan ini beliau mengetek 96 temannya. Parpol menang banyak dengan memakzulkan Jokowi. Jokowi dimakzulkan, parpol menang banyak. Ini berita yang diambil dari portal repelita.com ya, yang membuat judul cukup menarik ini. Jokowi dimakzulkan, parpol menang banyak ya. Jadi ini mencerminkan tentang seperti lagunya apa namanya, Scorpion itu ya, ketika dulu menjelang Uni Soviet bubar ya kan, Wind of Change ya. Jadi angin perubahan sudah mulai berembus. Parpol sudah mulai merasa bahwa kekuasaan Pak D yang tinggal beberapa saat lagi setelah lengser ini ya akan diganti dengan suasana perubahan ya. Kalau tetap suasana Pak D ya, bangsa ini, negara ini akan makin hancur. Maka oleh karena itu di kalangan parpol sudah mulai terjadi suatu dinamika ya, di mana para pengurusnya yang masih punya akal sehat dan hati nurani merasakan ya sudah saatnya untuk meninggalkan Pak D ini. Ikuti arus perubahan. Karena kalau mereka ikut arus perubahan akan didukung rakyat, dan artinya mungkin suara mereka akan makin meledak, makin banyak gitu. Jadi status dari Aryadi Tanjung ini untuk mengatakan bahwa jika parpol itu sepakat memakzulkan, kalau kata memakzulkan artinya tidak perlu nunggu 24 ya. Karena konon kabarnya nanti tanggal 10 Agustus ini akan sudah dimulai gerakan People Power ya, dari Solo yang dikumandangkan ya. Ya mudah-mudahan benar terjadi demikian. Karena kalau tidak sekarang kapan lagi? Bahaya negara kita dalam ancaman penjajahan tanpa kekerasan militer oleh Cina daratan, tapi cukup dengan melalui Pak D Mukidi itu ya, kita akan terjadi. Berikutnya status dari Bang Rudi Razi. Ini menarik ini dari acara yang kemarin itu, APDEXI ya, Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia ya, berkumpul seluruh kepala-kepala desa se-Indonesia untuk mengadakan munas atau mengadakan musyawarah nasional ya. Walau pusat memberi iming-iming dana, walau Mr. Wo, tahu kan kalau disebut dengan Mr. Wo, memberi motor untuk para babinsa se-Indonesia, namun nurani para kades ini tak bisa dipungkiri. Mereka sadar bahwa saat ini Indonesia sedang dijajah. Kemerdekaan harus kembali direbut. Tak mungkin dapat kembali merdeka jika dipimpin oleh pengekor dan fotokopinya rejim saat ini. Di tangan Pak Anies Baswedan, insya Allah bangsa Indonesia kembali berdaulat dan berkeadilan. Ini yang ditulis oleh Bang Rudi Razi ya. Jadi seperti yang di status tadi sebelumnya, kita sekarang dalam proses penjajahan ya. Pendirian Ibu Kota Nusantara IKN itu ya adalah bagian dari upaya itu ya. Saya punya narasi yang mengerikan ya. Nanti mungkin di saat-saat yang lain lah akan saya bacakan nih, narasi tentang bagaimana rencana demi rencana ya, dari Cina daratan untuk menguasai Indonesia ya, mendirikan provinsi mereka di Indonesia, Indochina, seperti yang dilakukan mereka terhadap Tibet dan Kazakhstan Timur atau Turkmenistan Timur, atau yang kemudian dikenal Xinjiang atau Uighur ya. Kira-kira nanti seperti itu. Ini mengerikan. Maka oleh karena itu status ini memberikan warning kepada kita semua tentang
kewaspadaan kita agar jangan sampai itu semua terjadi, harus dihentikan di tengah jalan. Berikutnya, status dari Tara Bilal. Ini status yang menuansa religius, mengingatkan kepada kita, khususnya umat Islam ini ya, khususnya umat Islam. Kutipan dari Syarif Ja'far Baraja bahwa membongkar kejahatan para penjahat adalah amal soleh yang besar. Begitu juga membongkar kedustaan para pendusta, karena akan menyelamatkan orang banyak. Amal soleh bukan hanya sholat dan puasa. Ini penting sekali ini, terutama untuk teman-teman Muslim ya. Jangan merasa bahwa ibadah itu hanya sholat, hanya puasa, hanya naik haji. Tidak. Ketika kita mengingatkan kepada orang lain ya tentang kejahatan-kejahatan para penjahat, ya, pengkhianat bangsa, itu juga sebuah ibadah karena akan menyelamatkan banyak orang, jutaan manusia, rakyat ya. Begitu juga membongkar kejahatan kedustaan para pendusta. Ini kan kalian tahu siapa the king of liar ini ya, rajanya para pembohong ini kan tahu kalian ya, Mr. Tony Boster itu ya, waton munindo bose banter itu. Jadi kalau kita mengungkapkan kedustaan si pendusta ini juga merupakan suatu ibadah. Ini diingatkan oleh Syarif Ja'far Baraja melalui status Tara Bilal. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita ikuti jalan kebenaran. Ini teman-teman. Berikutnya dari Irma Yanti. Ini statusnya sarkasme lah ya, sarkasme ya, atau apa istilahnya yaitu. Kelihatannya mendukung tapi sebetulnya tidak ya. Warning buat orang yang gak suka sama Pak Jokowi, move on dong. Lihat prestasi Jokowi, ekonomi carut marut, pajak dimahalin, keran impor dibuka lebar, hutang makin menumpuk, rakyat makin sengsara. Kalau masih gak suka sama Jokowi, berarti Anda masih waras. Ya, ini sebuah warning yang lucu tetapi makjelb gitulah istilahnya di netizen itu makjelb gitu ya. Buat orang-orang yang nggak suka sama Pak Jokowi, siapapun dari kalian yang nggak suka sama Pak Jokowi, ayo move on. Ya, Pak Jokowi itu prestasinya banyak ya. Di antaranya adalah membuat ekonomi negara ini carut marut. Prestasi itu. Kemudian pajak dimahalin, keran impor dibuka lebar-lebar. Ya, petani menjerit, Pak Jokowi impor beras terus. Ya, tenang aja. Kemudian hutang makin menumpuk. Hutang kita banyak, mencapai rekor ya, udah 7.000 triliun hutang luar negeri kita. Kemudian rakyat makin sengsara. Prestasi Pak Jokowi. Kalau masih gak suka sama Pak Jokowi, artinya Anda masih berikutnya dari Ali Jopai Ribon. Dia menulis status Jokowi pidanakan para menterinya. Kalian tahu banyak nih menteri Jokowi yang dipidanakan ini ya, dibawa ke pengadilan ini ya. Yang terakhir Erlangga siapa itu, Hartarto ya, anaknya Pak Hartarto, menterinya Pak Harto dulu ya. Erlangga ketua umum Golkar, sebelumnya si siapa itu Menkominfo itu ya, si siapa itu orang dari NTT itu ya. Jokowi pidanakan para menterinya tapi parpolnya punya kartu as Jokowi. Doaku semoga Jokowi sibuk berperang dengan para menterinya yang mendukung Pak Anies. Anies tetap santai, santuy. Ya ini seperti harapan banyak orang bahwa kita berharap pertempuran itu tidak antara mereka dengan kita, tetapi antar mereka. Dan ini sudah mulai terjadi ya. Saya yakin ya, kita semua yakin ya, dengan mempidanakan para menteri-menterinya itu ya, nanti akan ada perlawanan dari parpol di mana para menteri itu berasal. Ya, ini yang seru nanti ya. Jadi biar ibaratnya itu kalau dalam kisah bahasa Jawa itu Hono Coroko itu ya, Hono Coroko ya kan, monggo Hono Coroko Doto Sawolo monggo bodongo gitu kan. Jadi mati semua nanti. Kira-kira seperti itu teman-teman ya, barangkali saja. Berikutnya dari Wan Al Ibrahim Stan Salaras. Saya paling sering mengambil
status dari beliau ini ya. Skenario Jokowi untuk cawapres Gibran dimuluskan MK. Ya. Sekarang ada yang memelesetkan ini. MK ini bukan Mahkamah Konstitusi tapi Mahkamah Keluarga. Karena ketua MK-nya itu besannya iparnya Jokowi ya. Jadi gimana ya, hasil keputusan MK ya sesuai dengan permintaan Jokowi. Dan Gibran yang kemarin sudah kita bahas ya, dan banyak beredar beritanya, sesungguhnya targetnya Pak D itu mengangkat Gibran anaknya ini ya, Bagul Martabak untung miliaran ini sebagai cawapresnya si Wowo ya. Jadi supaya nanti akhirnya politik dinasti ini berjalan ya. Kalau perlu nanti ya sampai anak cucunya. Indonesia ini pokoknya punyanya Mr. Tony Boster itu ya. Ya, jadi skenario Jokowi untuk cawapres Gibran dimuluskan MK ya, karena ini kaitannya masih dengan umur. Gibran tuh masih 30-an. Jadi mengusulkan kepada MK agar syarat umur untuk capres-cawapres diubah supaya Gibran memenuhi syarat. Dalam pandangan saya, maksudnya Pak Wan Ibrahim, uji konstitusionalitas syarat umur capres-cawapres di MK makin telanjang menunjukkan motivasi politiknya. Maksudnya si Mr. Tony Boster ini menuju skenario Prabowo Gibran. Kita lihat aja nanti ya makarnya dari Pak D ini, bagaimana Allah akan memberikan makar yang lebih dahsyat lagi. Berikutnya dari Ayana Cut Jahra. Data terbaru, utang pemerintah per akhir Juni mencapai 7.805 triliun ya. Di situ ada gambar karikatur Pak D, di belakangnya ada Sri Mul itu ya, dengan pandangan terbelalak ya. Kemudian di sebelahnya Pak D membawa rangsel di belakangnya yang isinya semua utang itu ya. Jadi ini sinyal kepada kita. Kemudian kemarin ada yang menghitung dengan hutang sebesar itu, maka setiap jiwa manusia Indonesia, bahkan bayi yang baru lahir, akan langsung kena hutang sekitar 25 juta rupiah. Kalau mau bayar rame-rame setiap jiwa, termasuk bayi yang baru lahir, 25 juta rupiah, maka hutang kita akan lunas. Kira-kira seperti itu. Ini masuk akal enggak ya? Ya kira-kira akal yang sehat akan mengatakan ya, kalau Mr. Tony Boster ini terus dilanjutkan oleh pionnya, oleh bonekanya, ya utang akan makin menumpuk karena hobi mereka utang. Paling memudahkan hutang, karena yang bayar bukan mereka, yang bayar rakyat. Rakyat akan sengsara karena tidak ada pembangunan. Hasil pembangunan ya, devisa segala macam hanya untuk nyaur utang. Harusnya kalau dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pendidikan, dana kesehatan, dana perumahan, ya, dana pembangunan yang lain-lain, maka rakyat akan makin sejahtera. Tapi karena terbelit utang yang luar biasa besar, ya akhirnya rakyat semakin sengsara hidupnya. Kira-kira begitu teman-teman. Oke, sementara untuk kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menghibur kita semua, hiburan politik ini ya, hiburan politik, supaya kita tetap berpikir bahwa sesungguhnya negara kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatian kalian. Sekali lagi, yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, mumpung subscribe itu gratis. Dan jangan lupa nanti untuk mendudul loncengnya, tanda lonceng, supaya kalian mendapatkan notifikasi. Baik teman-teman, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.